Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Benedikta Balog Bria. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa yang telah saya dapat atau apa yang saya pelajari pada pertemuan ke-11 mengenai instrumen evaluasi bentuk non-tes. Nah, instrumen evaluasi bentuk non-tes ini berbeda dengan bentuk tes, di mana non-tes ini dia penilaiannya lebih spesifik pada perubahan sikap siswa. Penilaian non-tes juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, daftar cek. Nah, daftar cek ini penilaian dilakukan oleh guru hanya berupa cek ya dan tidak. Jadi, guru akan misalnya yang dinilai si guru adalah aspek rajin. Jika siswa mencapai karakter tersebut, guru tinggal mencentang antara cek ya dan tidak. Yang berikut, skala rentang. Skala rentang sedikit berbeda dengan daftar cek, di mana skala rentang penilaiannya berbentuk poin. Misalnya angka 1, 2, atau 3, tergantung setiap pendidik. Nah, skala rentang misalnya aspek yang dinilai seperti tadi rajin. Nah, jika siswa itu sangat rajin, maka akan mendapatkan poin yang paling tertinggi. Begitupun sebaliknya, jika sangat malas, mendapatkan poin yang rendah. Yang berikut, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini tergantung pada perasaan siswa, suka atau tidak untuk melakukan tindakan tersebut. Penilaian sikap juga dibagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama, observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan juga laporan pribadi. Yang berikut, penilaian proyek. Penilaian proyek di situ menjelaskan penyelesaian tugas dilalui menggunakan rentang waktu tertentu atau diselesaikan menggunakan rentang waktu tertentu, di mana skor yang didapat oleh murid tersebut sesuai dengan hasil yang ia kumpulkan. Yang berikut, penilaian produk, di mana menilai produk dan kualitas produk yang dibuat oleh siswa. Penilaiannya itu bukan hanya hasil akhirnya saja, tetapi juga dari proses. Misalnya awal itu proses persiapan yang dinilai bukan hanya tahap akhir, tapi proses persiapan, di mana yang dinilai adalah kecerdasan siswa, wawasan siswa mencari materi untuk melakukan proyek. Yang berikut itu adalah tahap pembuatan. Nah, tahap pembuatan yang aspek yang dinilai oleh guru adalah cara siswa mengamati dan melakukan menciptakan produk yang dibuatnya dengan sekreatif mungkin. Dan tahap yang terakhir adalah hasil akhir. Di situ guru akan menilai hasil dari produk yang dibuat oleh siswa benar-benar maksimal atau hanya sebatas biasa-biasa saja. Yang berikut, penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio mengumpulkan informasi pada perkembangan peserta didik. Informasi dapat berupa hasil pekerjaan atau proses pembelajaran. Jadi misalnya mengumpulkan informasi. Misalnya penilaiannya itu bukan hanya hasil pekerjaan siswa. Misalnya siswa mengumpulkan tugas, kita menilai, bukan hanya itu, tetapi juga menilai pada proses pembelajaran yang berlangsung. Dan yang terakhir adalah penilaian diri. Nah, penilaian diri ini berbeda dengan yang lain karena kita meminta subjek, di mana subjek adalah siswa, menilai dirinya sendiri. Misalnya kita meminta siswa untuk menilai dirinya sendiri, apakah dia benar-benar sudah mampu memahami materi yang telah diberikan ataukah belum. Jadi di situ penilaian diri adalah siswa sendiri yang menilai dirinya apakah dia sudah memahami materi atau belum. Itu penjelasan singkat saya mengenai materi pertemuan 11. Nah, untuk pertanyaannya tidak terlalu banyak yang ingin saya tanya, tapi saya hanya ingin bertanya pada bagian penilaian produk. Nah, penilaian produk kan tadi adalah kualitas produk atau yang dinilai bukan hanya hasil akhir, tapi itu juga adalah proses-prosesnya. Nah, kalau untuk sebagai guru biologi, misalnya produk apa yang perlu dihasilkan atau apa, itu yang masih membingungkan untuk saya. Dan juga penilaian diri. Nah, penilaian diri ada saja siswa yang benar-benar kurang percaya diri atau tidak percaya diri untuk
menjelaskan mengenai keahlian yang ada dalam dirinya. Misalnya, siswa itu mungkin saja sudah mampu atau sudah mengerti dengan materi tersebut. Nah, namun karena kurang percaya diri, jadi dia mengatakan tidak mampu. Nah, dengan begitu kita sebagai guru harus terus mengulangi materi yang sama, hanya karena siswa tersebut tidak mampu. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit khawatir untuk kedepannya. Mungkin dari saya untuk pertemuan 11, sekian. Terima kasih.